Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semuanya dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji dan syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat mendapatkan karunia dan rahmat-Nya. Mudah-mudahan rahmat dan karunia senantiasa menyelamatkan kita di hari kemudian kelak. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan pada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan kajian fikih wanita dari saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab haji lagi, teman-teman. Bab haji lagi, lanjutan dari bab haji yang pertama kemarin. Nah, pada kali ini kita akan membahas mulai dari sa'i antara Safa dan Marwah sampai bermalam di Mina. Kemudian ada tawaf ifadah, kemudian ada umrah, ihsar, dan tawaf wada. Nah, teman-teman sekalian, baik Ibnu Umar maupun Jabir, Aisyah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad radhiyallahu anhu jami'an semuanya berpendapat bahwa sa'i masuk rukun haji ya. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, Anas, Ibnu Zubair, Ibnu Sirin, dan lain lagi, mereka berpendapat bahwa sa'i itu sunnah, tidak mewajibkan apa-apa bila ditinggalkan. Dan adapun menurut Abu Hanifah, As-Sawri, dan Al-Hasan, sa'i itu wajib, bukan rukun. Artinya bila ditinggalkan maka haji ataupun umrah tetap sah, hanya kemudian wajib membayar denda. Nah, sebenarnya teman-teman semuanya itu benar, insya Allah ya. Nah, adapun syarat sahnya sa'i ada beberapa dia, yaitu yang pertama dilakukannya sesudah tawaf. Yang kedua, dilakukannya bolak-balik 7 kali. Dari Safa ke Marwah dihitung sekali, dan dari Marwah ke Safa dihitung sekali. Bolak-balik ya teman-teman, banyak 7 kali. Kemudian cara sah sa'i yang ketiga yaitu dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Yang terakhir dilakukan di tempat sa'i atau mas'ah, yaitu jalan yang terentang antara Safa dan Marwah. Kemudian mendaki bukit Muwalat dan Suci. Untuk sa'i tidak dipersyaratkan mendaki ke atas bukit Safa maupun Marwah. Yang wajib itu hanyalah berjalan bolak-balik sampai ke batasnya, yaitu sampai kaki menginjak bagian dari bukit Safa maupun Marwah. Begitu juga dengan teman-teman, 7 kali berjalan bolak-balik itu tidak dipersyaratkan harus berturut-turut atau muwalat tadi. Jadi misalkan ada gangguan di tengah jalan hingga tak mungkin meneruskan sa'i, maka boleh berhenti dulu, kemudian dilanjutkan lagi nanti kalau gangguan itu sudah hilang gitu. Suci dari hadas pun tidak dipersyaratkan dalam sa'i. Tetapi walaupun demikian, alangkah baiknya bila kita kaum muslimin, wanita maupun laki-laki, senantiasa dalam keadaan suci dalam melakukan ibadah apapun dia. Kemudian berangkat ke Mina, itu disunahkan teman-teman pada hari Tarwiyah atau tanggal 8 Zulhijjah. Nah, bagi yang melakukan haji qiran atau ifrad, ia langsung melekat ke sana karena sudah ihram. Sedangkan bagi yang hajinya tamattu, berihramlah dulu
untuk haji, bisa itu berangkat ke Mina. Nah, dalam perjalanan disarankan untuk memperbanyak zikir dan doa teman-teman. Berangkat ke Mina, sholat zuhur, asar, maghrib dan isya, dan juga bermalam di sana. Dan jangan keluar dari sana sebelum matahari terbit pada 9 Zulhijjah, karena semuanya itu mustahab, tuh disarankan tuh baik ya. Kemudian berangkat ke Arafah. Nah, teman-teman sekalian, bila matahari sudah terbit pada tanggal 9 Zulhijjah itu, maka disunahkan segera menuju ke Arafah lewat jalan Dah namanya, dengan membaca takbir tahlil talbiyah. Nah, sebelum sampai ke sana, lebih baik dulu singgah di Namirah atau Masjid Ibrahim. Kemudian kita mandi di sana, barulah sesudah itu melakukan wukuf di Arafah. Karena disunahkan agar jangan masuk ke Arafah kecuali bila telah tiba saat berwukuf, yaitu apabila matahari sudah condong ke barat ya. Nah, ini termasuk salah satu rukun haji yang terpenting teman-teman, berangkat ke Arafah ini. Nah, waktu wukuf itu kapan? Fikih Sunnah mengatakan, jumhur ulama memandang bahwa saat itu dimulai sejak condongnya matahari ke barat pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbitnya fajar tanggal 10. Dan wukuf itu cukup bila sempat dilakukan pada sebagian dari waktu tersebut, baik siang atau malam. Gitu. Hanya saja, kalau wukuf itu dilakukan di hari, maka wajib dilanjutkan sampai saat sesudahnya terbenam matahari. Sedangkan yang dilakukan di malam hari, ia tidak berkewajiban apa-apa karena. Nah, lain lagi teman-teman pendapatnya Syafi'i yang mengatakan melanjutkan wukuf sampai malam itu sunnah saja. Ya. Kemudian puasa pada hari Arafah dan berbuka bagi yang haji. Nah, bagi yang sedang menunaikan ibadah haji, itu lebih baik untuk tidak berpuasa, teman-teman. Sedangkan kaum muslimin yang lain yang tidak menunaikan ibadah haji itu disunahkan berpuasa pada hari itu. Gitu. Kemudian Ibnu Al-Munzir berkata, para ulama sepakat bahwa imam masjid Namirah itu hendaknya menjamak antara sholat zuhur dan asar. Begitu pula makmumnya yang ikut sholat bersamanya. Nah, kemudian sesudah terbenam matahari pada hari Arafah itu disunahkan supaya segera bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah dengan tetap memelihara ketenangan sambil bertakbir dan tahlil. Kemudian sesampainya di Muzdalifah, melakukan sholat maghrib 3 rakaat dan isya cukup 2 rakaat dengan 1 azan dan 2 tanpa diselingi sholat sunnah. Kemudian bermalam di bermalam di Muzdalifah. Nah, kebanyakan para ulama itu mewajibkan teman-teman bermalam di Muzdalifah. Nah, selanjutnya kita masuk pada hari Nahar. Hari Nahar itu adalah hari tanggal 10 Zulhijjah. Pagi hari itu dimulai dengan melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih kurban atau hadiyu, kemudian bercukur bagi laki-laki, dilanjutkan dengan tawaf di Ka'bah. Tertib dalam hal ini adalah sunnah. Nah, melempar jumrah itu hukumnya wajib, bukan rukun. Apabila ditinggalkan, maka harus membayar denda. Para ulama memandang mustahab agar batu yang akan dilemparkan itu merupakan batu yang kecil-kecil seperti patahan-patahan genting. Mereka menganggap makruh dengan batu yang besar-besar atau selain batu.
Nah, batu yang akan dilemparkan itu ada 70 butir, teman-teman. 7 butir dilemparkan pada Jumrah Aqabah pada hari Nahar 10 Zulhijjah. Kemudian 21 butir dilemparkan pada tanggal 11. Dibagi 3 dia, karena jumlah yang akan dilempar ada 3, Aqabah, tongkat sedang, dan tongkat kecil. Nah gitu, masing-masing dilempar 7 kali. Demikian pula pada tanggal 12 dan 13, batu yang diperlukan masing-masing 21 butir. Jadi seluruhnya itu ada 70 butir batu yang akan kita lempar. Kapan masa pelemparannya? Nah, masa pelemparannya itu selama 3 hari, yaitu hari Nahar ditambah 2 atau 3 hari sesudahnya, yang disebut dengan hari-hari tasyrik. Kemudian teman-teman sekalian, bermalam di Mina itu hukumnya juga wajib. Nah, yang boleh dilakukan selama 3 malam atau 2 malam saja, yaitu pada tanggal 11 dan 13 Zulhijjah. Hanya menurut para ulama Hanafi lain ya, mereka menganggap bermalam di Mina itu sunnah. Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan, orang siapa tidak bermalam di Mina, dia melakukan keburukan, sekalipun tidak menembusnya dengan sesuatu. Kemudian memotong rambut bagi wanita. Bila wanita hendak memotong rambutnya, maka harusnya dia menghimpun rambutnya ke depan kepala, lalu dipotong sedikit rambutnya, yang menurut mazhab Syafi'i sedikit-dikitnya 3 helai rambut. Nah, selanjutnya kita masuk ke tawaf ibadah. Teman-teman, para ulama sepakat bahwa tawaf ibadah itu termasuk rukun haji. Jadi kalau tidak dilakukan maka hajinya tidak sah. Nah, waktunya kapan? Waktunya dimulai sejak tengah malam nahar. Demikian kata Asy-Syafi'i. Sedangkan yang terbaik itu dilakukan pada waktu duha di hari nahar. Dan boleh juga selain waktu itu, karena waktu untuk tawaf ibadah ini cukup panjang, teman-teman. Ya, sampai akhir bulan Zulhijjah. Nah, bila tawaf itu dilakukan lewat dari bulan Zulhijjah, maka hajinya tetap sah, tapi wajib membayar denda. Nah, kata Sayyid Sabit dalam fikih as-sunnahnya, mustahab bagi wanita untuk segera melakukan tawaf ibadah pada hari Nahar apabila khawatir akan segera kedatangan haid. Karena Siti Aisyah telah menyuruh kaum wanita segera melakukan tawaf ibadah pada hari Nahar, khawatir akan haid, gitu ya teman-teman. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia pernah ditanya mengenai wanita yang membeli obat agar haidnya berhenti karena hendak pergi tawaf. Dia memenuhi itu tak apa, bahkan dia menunjukkan kepada kaum wanita tentang khasiat air dari kayu arak. Teman-teman, bagaimana kalau haid itu datang sebelum tawaf dan sebelum haji dilakukan? Nah, bila seorang wanita telah ihram kemudian kedatangan haid atau nifas, maka kalau yang dilakukan itu haji ifrad atau qiran, maka tawafnya cukup tawaf ibadah saja. Ia tidak perlu melakukan tawaf umrah sekalipun hajinya haji ifrad. Dan begitu pula gugur dari tawaf qudum. Tapi ingat teman-teman, tawaf ibadah itu bisa dilakukan sampai akhir bulan Zulhijjah ya, bahkan lebih, sebagaimana kita sudah jelaskan tadi. Dengan demikian sempat menunggu sampai terhentinya haid maupun nifas. Kemudian bagaimana kalau telah melakukan ihram untuk umrah secara tamattu, sedangkan haid baru mau berhenti menjelang pelaksanaan haji? Bagi wanita yang telah melakukan ihram untuk umrah, sedang haji yang dia lakukan adalah haji tamattu, kemudian kedatangan haid, maka jangan melakukan tawaf, menunggu sampai suci kembali. Nah, kalau sudah suci, barulah tawaf, boleh mengelilingi Ka'bah.
Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana kalau mengalami haid atau nifas dan rasanya takkan suci sampai habisnya masa haji? Nah, teman-teman sekalian, pada kasus seperti ini, seorang wanita itu boleh berniat melakukan haji ifrat hingga tak perlu membayar haji, atau melakukan haji qiran dengan menyatukan antara haji dan umrahnya. Nah, dengan demikian tuh teman-teman, ia cukup melakukan tawaf ifadah saja. Begitu ya teman-teman. Lanjut kita masuk ke pembahasan umrah. Menurut bahasa umrah itu berziarah kemana saja. Sedangkan menurut syariat itu berziarah ke Baitullah Al-Haram atau Ka'bah, bertawaf di sana 7 kali putaran dan sa'i antara dan Bukit Safa dan Marwah. 2 Bukit Safa dan Marwah maksudnya ya teman-teman, dengan niat ihram umrah. Hukumnya yang benar, umrah itu sunnah muakkad. Ada dasarnya teman-teman. Tidak wajib, tapi jika kamu melakukan umrah itu lebih baik. La wa in ta'amiru huwa afdal. Ya, tidak wajib, tapi jika kamu melakukan umrah itu lebih baik. Waktu umrah kapan? Boleh saja dilakukan kapan saja, panjang tahun, selain hari Arafah dan Idul Adha dan 3 hari tasyrik sesudah. Teman-teman, apa saja rukun-rukun umrah? Yang pertama, tawaf 7 kali putaran. Kemudian kedua, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Kemudian ketiga, mencukur rambut atau memotongnya setelah selesai sa'i. Kemudian wajibnya umrah itu apa saja dia? Wajibnya umrah itu melakukannya dari mikot yang telah ditentukan untuk masing-masing negeri, bagi orang yang datang dari daerah di luar mikot. Sedangkan bagi yang berada di daerah dalam mikot, maka memulai umrahnya dari tanah halal. Syaratnya, sebelum memulai pekerjaan dalam umrah dipersyaratkan niat ihram terlebih dahulu. Kemudian caranya seperti apa? Nah, orang akan melakukan umrah terlebih dahulu itu membersihkan tubuhnya dengan bersuci, mandi, gitu ya teman-teman, berwudu. Kemudian memakai seragam ihram. Kemudian sholat 2 rakaat gitu. Sesudah sholat berniatlah umrah. Dengan demikian ia mulai dalam keadaan ihram. Kemudian berangkat terus menuju Makkah. Insyaallah, sesampainya di Makkah, masuklah ke Masjid Al-Haram, lakukanlah tawaf di sana mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad juga. Selesai tawaf, salatlah 2 rakaat teman-teman. Kemudian keluar masjid untuk menjalankan sa'i, yaitu bolak-balik ya, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kemudian dilanjutkan mencukur rambut. Kemudian ihsar itu menurut bahasa dia terhalang apa saja dia. Sedangkan menurut syariat itu terhalang hingga tidak bisa ikut di Arafah maupun tawaf ibadah bersama orang banyak dalam ibadah haji, atau terhalang sampai tak bisa melakukan tawaf saja dalam ibadah umrah ya. Apa sebabnya? Seorang bisa terhalang atau ihsar, tidak bisa melanjutkan ibadahnya oleh apa saja, oleh musuh umpamanya, baik manusia atau binatang buas, atau oleh suatu peristiwa seperti sakit atau meninggalnya muhrimnya di sana, padahal muhrim itu diperlukan ya, atau meninggalnya suami atau kehabisan bekal kita. Kemudian hukumnya bagi orang-orang yang terhalang begitu, ia boleh pilih salah satu dari tindakan ini. Yang pertama, mempertahankan ihramnya sampai penghalang yang menghalanginya itu hilang, dan hal ini boleh dilakukan tahallul umrah tanpa harus membayar denda gitu.
kemudian mengirim seekor kambing atau harganya ke tanah haram, kemudian bertahalul. Kalau tidak mampu membayar sebulan seperti itu, maka boleh mempertahankan ihramnya sampai dia mampu, atau boleh juga bertahalul untuk umrah. Kemudian kita masuk kepada tawaf wada, teman-teman. Tawaf wada itu adalah tawaf yang tidak perlu berlari kecil sekalipun bagi laki-laki, karena tawaf ini merupakan ucapan selamat tinggal kepada Baitullah yang disucikan orang dan merupakan ibadah yang terakhir dalam rentetan ibadah haji. Masya Allah ya. Tawaf wada tidak disyariatkan bagi penduduk Mekah maupun wanita yang sedang haid, dan tidak ada kewajiban apa-apa dengan meninggalkan. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rufi salli ini an taghfira idza hadat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bagi wanita yang sedang haid, Nabi memberikan keringanan, boleh segera meninggalkan tanah haram bila datang haidnya. Nah, mengenai tawaf wada ini, para ulama sepakat tentang disyariatkannya, tetapi tidak sepakat tentang hukumnya. Menurut Malik, Abu Dawud, dan Ibnu Al-Munzir, tawaf wada itu sunnah, tidak mewajibkan apa-apa. Demikian pula pendapat dari Syafi'i. Nah, tapi adapun pelaksanaannya, apabila semua pekerjaan haji telah selesai dan telah siap hendak pergi meninggalkan kota Makkah, maka tinggalkanlah kota suci itu dengan amal saleh yang terakhir kalinya, yaitu bertawaf wada mengelilingi Ka'bah. Kemudian berziarah ke Masjid Nawawi, teman-teman, di Madinah dan sepadannya. Masuklah kita ke Masjid Nabawi dengan tenang dan sopan, karena mustahab itu memang demikian, teman-teman. Datanglah terlebih dahulu ke Raudhah Asy-Syarifah dan sholatlah tahiyat al-masjid di sana 2 rakaat. Kemudian sehabis sholat, datanglah ke kuburan Nabi Muhammad SAW yang mulia. Hadapkan muka kepadanya, membelakangi kiblat, lalu ucapkan salam kepada Rasulullah SAW yang tercinta. Kemudian mundurlah kira-kira 1 zira' agak ke sebelah kanan di sebelah kubur dari sahabat beliau yang setia. Pasti teman-teman semua sudah tahu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Ucapkanlah salam kepadanya juga. Kemudian mundur lagi 1 zira' lagi, disitulah Al-Faruq kita. Al-Faruq kita siapa? Umar bin Khattab. Nah, kemudian ucapkan salam juga kepada beliau. Semoga Allah tetap ridha mereka berdua. Dan Rasulullah SAW tentunya. Masya Allah. Sesudah itu menghadaplah ke kiblat. Kemudian berdoa dengan khusyuk untuk kebaikan diri sendiri dan orang-orang yang dikasihi, serta sekalian umat Islam ya. Indah sekali ya rasanya, kayaknya ya teman-teman. Peliharalah agar suara tetap rendah ya ketika berdoa, ketika kita berziarah ke Masjid Nabawi ya. Kemudian yang keempat, jangan mengusap-usap kamar, yaitu kuburan Nabi Muhammad, maupun menciumnya, itu tidak boleh. Ada hadisnya teman-teman. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, antara rumahku dan mimbarku terdapat salah satu taman surga, sedang mimbarku terletak di atas telagaku. Kemudian setelah itu kita ke Masjid Quba. Setelah berziarah ke makam Nabi, makam Sayyidina Abu Bakar dan Al-Faruq, kita ke Masjid Quba dan salat di sana. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa bersuci di rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba lalu melakukan salat di sana, maka ia mendapat pahala sebanyak pahala seumur hidupnya, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman sekalian, indah sekali ya rasanya kalau kita
pergi ke rumahnya Allah gitu. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan izin untuk pergi ke sana. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan salam teman-teman sekalian. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dan saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya masih dalam proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.